Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik mesin kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik pelajar Skapsa kelas 10 semester genap dimanapun kalian berada, untuk materi gambar teknik pemesinan yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas tentang toleransi. Tentunya toleransi yang ada pada gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memeriksa dan mengesahkan gambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi status gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sumber informasi yang berhubungan dengan status gambar. Dan yang keempat, siswa dapat melakukan perubahan gambar sesuai prosedur yang benar. Dan yang kelima, siswa dapat mengesahkan status gambar sesuai prosedur yang benar. Itu tadi tujuan dari pembelajaran untuk gambar teknik mesin yang akan kita pelajari, terutama pada toleransi. Toleransi. Apa toleransi? Kalau dalam gambar, toleransi adalah ukuran penyimpangan yang diizinkan, yaitu penyimpangan ke bawah dan penyimpangan ke atas. Itu ada toleransi yang dimaksud pada pelajaran gambar teknik mesin atau gambar teknik pemesinan. Mengapa ada toleransi? Pasti seperti itu pertanyaannya. Ya, setiap gambar, setiap produk harus diberi toleransi, karena gambar adalah sebuah perencanaan untuk membuat sebuah produk. Jadi biasanya kalau kita membuat benda kerja yang baik harus diperhitungkan juga toleransinya. Bagaimana toleransinya, penandaannya bagaimana pada gambar, itu yang akan kita ulas. Mengapa ada toleransi? Karena saat membuat benda kerja sering tidak sesuai dengan ukurannya, tidak bisa sama persis, biasanya seperti itu, makanya biasanya dikasih toleransi. Itu biasa diucapkan oleh seorang teknisi yang ada di lapangan. Yang kedua, penyebab tidak sesuainya adalah A. Kesalahan melihat alat ukur. Yang kedua, yang B. Kondisi alat atau mesin. Yang C. Perubahan suhu pada saat penyayatan atau pengerjaan benda kerja. Maka perlu diberi sebuah toleransi. Apakah tujuan toleransi? Tujuannya adalah agar benda dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda. Perhatikan sekali lagi, agar benda dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda. Jadi misalnya menggunakan 2 mesin, 3 mesin dengan gambar yang sama bisa diproduksi secara massal. Tempat yang berbeda dan tetap memenuhi fungsinya, terutama fungsi mampu tukar, diganti atau ditukar itu bisa. Terus yang kedua, contoh adalah memproduksi suku cadang kendaraan. Untuk membuat suku cadang kendaraan biasanya ada beberapa toleransi sedikit yang perlu diberikan, sehingga ketika kita mengerjakan, kita akan mudah untuk menyetel atau mengkondisikan atau menata alat tersebut atau komponen tersebut. Untuk selanjutnya, istilah dalam toleransi. Ya, dalam toleransi memiliki beberapa istilah. Yang pertama adalah ukuran dasar. Ukuran dasar adalah ukuran yang dibaca tanpa penyimpangan. Yang kedua, penyimpangan atas. Apa itu penyimpangan atas? Penyimpangan terbesar yang diizinkan. Yang kedua, penyimpangan bawah adalah penyimpangan yang terkecil yang diizinkan. Terus selanjutnya yang keempat, ukuran maksimal yang diizinkan adalah penjumlahan ukuran dasar dengan penyimpangan atas. Untuk yang keenam, perhatikan ukuran minimal yang diizinkan. Apa itu? Adalah penjumlahan ukuran dasar dengan penyimpangan
bawah. Yang ketujuh, toleransi lubang atau toleransi poros adalah perbedaan antara penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah, atau perbedaan ukuran maksimal dan ukuran minimal yang diizinkan. Garis nol, apa itu? Ke atas daerah positif, ke bawah daerah negatif. Jadi seperti itu. Terus untuk yang ke-9, ukuran sesungguhnya, ukuran dari hasil pengukuran benda setelah diproduksi, terletak pada ukuran antara minimal yang diizinkan dan maksimal yang diizinkan. Itu adalah ukuran sesungguhnya. Nah, ini bisa kalian cermati ya, istilah dalam toleransi. Ada U max atau ukuran maksimal, U min, ada PI, toleransi, PA, PB, di bagian atas, bawah, garis nol, PA, PB, U min, U max, UD atau ukuran dasarnya bagaimana ya. Itu tadi yang sudah kita ulas. Jadi silahkan diperhatikan gambar yang ada pada layar. Oke, selanjutnya menghitung toleransi. Toleransi ada hitungannya. Jadi hitungannya bagaimana? Bisa kalian lihat pada layar. Contoh, tentukan harga toleransi untuk diameter 15 plus 0,2 bawah plus 0,1. Jawabnya UD, ukuran dasarnya berdiameter 15 mm ya. Untuk batas atas 0,2 mm, bagian bawah 0,1 mm. Umax, ukuran maksimal, ukuran dasar tambah batas atas, yaitu 15 tambah 0,2 sama dengan 15,2 mm. Dan Umin, UD, ya ukuran dasar tambah batas bagian bawah 15 tambah 0,1 sama dengan 15,1 mm. Ukurannya yaitu Umin 0 ukuran minimalnya 15,1 mm, ukuran maksimalnya 15,2 mm. Ini contoh untuk menghitung toleransi. Jadi seperti itu. Jadi kalau gambar dikasih seperti itu, untuk teknisinya atau orang yang akan mengerjakan itu akan memiliki rambu-rambu dalam pengerjaan. Sekarang toleransi khusus dan toleransi umum. Untuk toleransi umum ya toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Jadi yang mengikat beberapa ukuran dasar itu adalah toleransi umum. Dan untuk toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dari ukuran yang tercantum. Itu toleransi atau toleransi khusus. Terus penggunaan toleransi. Toleransi digunakan pada benda kerja yang berbentuk poros, dilambangkan dengan huruf kecil. Benda kerja dengan bentuk lubang, dilambangkan dengan huruf kapital. Klasifikasi benda yang digunakan toleransi. Kalian perhatikan, yang pertama adalah golongan lubang, antara lain lebar alur pasak, lebar alur slot, dan lubang untuk pena. Yang B, golongan poros, antara lain poros, pasak, slot. Sekarang daerah toleransi. Kalian perhatikan, untuk daerah toleransi bisa kalian lihat daerah toleransi lubang. Ya, ini terus daerah toleransi poros. Garis 0. Jadi bisa kalian perhatikan G, H, G, H. Jadi sudah kita bahas untuk huruf kapital dan huruf kecil. Kalau huruf kapital berarti khusus, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Untuk yang Nah, untuk toleransi perhatikan
Nah, ini untuk benda kerja yang berbentuk poros dilambangkan dengan huruf kecil. Dan untuk benda kerja yang berbentuk lubang dilambangkan dengan huruf kapital. Sekali lagi, untuk benda yang berbentuk poros dengan huruf kecil, sedangkan benda berbentuk lubang dengan huruf kapital. Ya, seperti ini, ada huruf kapital, ada huruf kecil. Baik, pelajar Skapsa kelas 10 dimanapun kalian berada, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.